Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part kelima. Nantikan berikut ini. Kita mulai ke soal yang pertama di nomor soal 21. Pernyataan berikut yang bukan hakikat bahasa adalah: A. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar oleh siapapun dalam masyarakat. B. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar oleh siapapun dalam masyarakat, dimanapun masyarakat itu berada. C. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna. Bahasa adalah suatu keadaan atau juga suatu persyaratan yang disepakati oleh sekelompok manusia pada suatu wilayah atau daerah tertentu. D. Bahasa adalah bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Oke, penjelasannya sebagai berikut, yaitu pengertian bahasa telah banyak didefinisikan oleh para ahli menurut pandangan mereka masing-masing. Yang pertama, menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Lalu ada menurut Mackay, bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem. Suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Lalu menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut Walija, mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Lalu menurut Panggabean berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf. Lalu menurut Kerops Mara Pradipa memberikan pendapat bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal. Lalu ada menurut Tarigan, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali untuk sistem generatif atau seperangkat lambang-lambang atau simbol-simbol arbitrer. Arbitrer artinya mana suka. Jadi jawaban yang B yang benar, karena sesuai dengan prinsip bahasa, yaitu penjelasan tentang bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap. Jawaban C benar, karena terdapat pernyataan sistem simbol bunyi yang bermakna sesuai dengan prinsip bahasa, atau itu dalam kurung menurut Wibowo. Jawaban D juga benar, karena berpendapat terdapat pernyataan komunikasi yang paling lengkap dan efektif sesuai dengan prinsip bahasa menurut Wibowo. Jadi yang salah adalah jawaban yang A, karena tidak sesuai dengan prinsip bahasa. Itu menurut Santoso. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua bernomor soal 22. Berikut yang termasuk ragam bahasa penuturan atau asal tempat tinggal seseorang adalah: A. Saya berfoto dengan artis pemain di film itu. Jadi F menjadi T. Lalu yang B, di desa ini akan dilakukan ekstensifikasi untuk pertanian. Lalu yang C, dari mana kamu kemana Bu Fatime? Dari mana kamu mau kemana Bu Fatime? Mungkin gitu ya maksudnya. Lalu yang D, saya akan belajar sungguh-sungguh nanti malam. Ya, kita beralih ke penjelasannya. Ragam bahasa berdasarkan penuturan. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut ragam daerah atau logat atau dialek.
Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Juga Kalimantan. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T seperti pada kata itu, kita, cantik. Dialek Betawi biasanya menggunakan fonem E untuk melafalkan kata yang berakhiran dengan vokal A. Misalnya apa menjadi ape, di mana menjadi di mana, dan seterusnya. Begitu pula dengan logat Jawa untuk menyebutkan kata berawalan konsonan B. Konsonan B akan terdengar bunyian konsonan M. Misalnya Bandung jadi Bandung, Bogor menjadi Bogor, dan lain-lain. Jadi kita analisis jawabannya. Jawaban A salah karena ragam bahasa dipengaruhi pendidikan penutur. Tidak tahu membedakan huruf F dan P. Jawaban B salah karena ragam bahasa dipengaruhi ruang lingkup pemakaian atau pokok persoalan yang dibicarakan di lingkungan kelompok penutur menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban D juga salah karena ragam bahasa dipengaruhi situasi pemakaian, sikap, dan hubungan sosial penutur. Berdasarkan hal itu timbul ragam formal, semi formal, dan non-formal. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C karena berupa ragam bahasa penuturan atau daerah tempat tinggal seseorang. Itu kan tadi daerah Jakarta ya, yang vokal A berubah menjadi E. Jadi dari mana kamu mau kemana Bu Fatimah, itu kan seharusnya jadi diubahnya seperti dari mana kamu mau kemana Bu Fatimah, ya kan? Jadi A diubah menjadi E vokalnya. Lalu kita beralih ke soal yang ketiga bernomor soal 23. Penguat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. B. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Piagam Jakarta 1945. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk mari kita bahas bersama. Berikut penjelasannya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Landasan konstitusional ini memberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai kegiatan dan urusan kenegaraan. Jawaban B salah karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lahir sebelum Indonesia merdeka. Jawaban C salah karena Piagam Jakarta pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban D juga salah karena berisi tentang rumusan resmi pertama kali sebuah Pancasila bagi Republik ini. Jadi yang benar adalah jawaban B, benar karena Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 Indonesia itu sudah merdeka. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4 yang bernomor soal 24. Berikut yang termasuk ruang lingkup pemakaian atau pokok persoalan yang dibicarakan di lingkungan kelompok penutur adalah A. Kalau soal itu saya nggak tahu persis, tanya aja sama orang yang paham ya. B. Penyakit chikungunya diakibatkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. C. Dia tinggal di Bandung beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah tinggal di Bogor. D. Anaknya yang paling besar kuliah di Fakultas Kedokteran atau di Fakultas Farmasi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Dia tinggal di Bandung beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah tinggal di Bogor. Itu seperti dialek orang Jawa. Pembahasannya sama seperti soal nomor
2 yang bernomor soal 22 tadi ya. Lalu kita beralih ke soal yang kelima bernomor soal 25, yaitu penggunaan ragam bahasa ilmiah terdapat pada kalimat A. Kurikulum bahasa Indonesia secara ajak mengikuti perkembangan teori bahasa dan teori belajar bahasa yang sekaligus menjawab tantangan kebutuhan zaman. B. Penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang berada di dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. C. Kata dia sedikit agak keberatan untuk hadir dalam persidangan di mana persidangan pertamanya dalam kasus itu baru dibuka untuk memperkarakan masalah pembagian harta gonogini. D. Saudara-saudara, mulai sekarang kita manfaatkan waktu senggang kita untuk membangun usaha agar kita memperoleh aktivitas yang bernilai ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang B. Penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang berada di dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. Jadi bahasa ilmiah, jadi bahasa yang berkaitan dengan sains dan sebagainya, yaitu ada yang di pilihan yang B, yaitu ada membahas mengenai panas bumi, ada konservasi, ada wisata alam dan lain-lain. Kalau yang jawaban A itu ragam bahasa di bidang pendidikan mengenai kurikulum, ajak, teori belajar, teori bahasa. Kalau yang D itu mengenai bahasa di bidang ekonomi, yaitu seperti kata membangun usaha yang bernilai ekonomi. Kalau yang C itu bahasa di bidang hukum, itu ada terkait dengan pembagian harta gonogini, kemudian ada persidangan, terus ada kasus, ada perkara. Nah, begitulah tadi pembahasannya 5 soal tersebut. Nantikan pembahasan soal profesional bahasa Indonesia yang lain pada part yang selanjutnya, maupun nanti soal pedagogik atau ya pembahasan-pembahasan yang lain di video berikutnya. Terima kasih, demikian pembahasan tadi. Bila ada pembahasan yang kurang, harap cari referensi sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.